Setelah sebelumnya kita membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua, kali ini kita akan melanjutkan cerita pembahasannya. Kali ini adalah alur cerita yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode 2. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu sudah berada di tempat masing-masing. Mereka berada di tempat sesuai dengan para istri Uzui yang hilang. Berpura-pura menjadi seorang perempuan, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu mulai bergerak secara individu. Di tempat Inosuke yang disebut rumah Ogimoto, Inosuke yang berwajah cantik diperlakukan layaknya seorang putri dan diberikan make up oleh para orang-orang di sana. Bahkan mereka ingin mengajari Inosuke menjadi seorang oiran seperti halnya Warabi Hime dari rumah Kyogoku dan Koinatsu dari rumah Tokito. Kemudian Zenitsu yang berada di rumah Kyogoku, tempat di mana oiran cantik Warabi Hime berada. Zenitsu yang penampilannya sangat jelek dan terlihat kasar terlihat sedang memainkan shamisen bersama dengan perempuan lainnya. Shamisen sendiri merupakan alat musik dari Jepang semacam gitar dengan memiliki 3 senar. Zenitsu dikatakan sangat mahir dalam memainkan shamisen. Namun orang-orang di rumah Kyogoku merasa aneh, kenapa Zenitsu bisa diterima di sini, padahal Zenitsu terlihat sangat jelek. Yang terakhir adalah Tanjiro. Tanjiro berada di rumah Tokito, tempat di mana oiran Koinatsu berada. Tanjiro menjadi pesuruh angkat-angkat barang seperti halnya kuli, padahal penampilannya setidaknya lebih cantik daripada Zenitsu. Ketika sedang membawa barang-barang untuk diberikan kepada oiran Koinatsu, Tanjiro mendengar 2 wanita sedang berbicara berbisik-bisik mengenai kematian seseorang, yaitu mengenai nyonya rumah Kyogoku yang jatuh dari jendela dan meninggal, pemilik dari rumah yang ditempati oleh Zenitsu. Selain itu, ada banyak wanita yang kabur dan menghilang akhir-akhir ini. Dan ketika 2 wanita ini membicarakan bahwa oiran bernama Suma juga menghilang, oiran Koinatsu datang ke ruangan tersebut dan menghentikan pembicaraan gosip dari kedua wanita yang berbicara dengan Tanjiro. Padahal Tanjiro sudah mendapatkan informasi yang begitu penting. Oiran Suma yang dibicarakan adalah salah satu dari istri Uzui Tengen. Oiran Koinatsu yang datang kemudian berterima kasih kepada Tanjiro karena telah membawakan barang-barangnya dan memberikan sebuah permen kepada Tanjiro. Tanjiro kemudian mencoba membicarakan kepada Koinatsu mengenai apakah Suma benar-benar kabur. Tanjiro berbohong dengan mengatakan bahwa Suma adalah kakaknya. Walaupun Tanjiro sendiri sangat sulit untuk berbohong dan merasa sangat tidak enak. Menurut Koinatsu, Suma sepertinya kabur karena kehilangan pijakan atau memiliki hutang dan meninggalkan buku harian yang isinya benar-benar memiliki hutang. Mendengar hal ini, tentu saja Tanjiro sadar bahwa hal ini sangatlah mustahil. Tanjiro merasa bahwa cerita ini dimanfaatkan oleh iblis dengan berpikir bahwa orang-orang yang hilang adalah karena berhutang. Dan tentu saja buku hariannya kemungkinan dipalsukan. Dan di sisi lain, Uzui Tengen berada di atas atap sebuah rumah mengawasi Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu. Tidak ada pergerakan aneh dan Uzui tidak merasakan ada keberadaan iblis. Uzui merasa ada sebuah iblis yang bisa menyamarkan keberadaannya dengan baik dan merasa bahwa iblis tersebut adalah iblis rembulan atas atau Jogen. Dan Uzui pastinya akan bertarung mati-matian dengan sang iblis tersebut. Kembali ke tempat Inosuke di rumah Ogimoto. Kali ini Inosuke mendengar juga mengenai istri Uzui, yaitu Makio. Dari kata-kata beberapa orang, Makio sepertinya mengurung diri di kamarnya dan masih belum keluar. Katanya Makio sedang tidak enak badan, namun tidak mau untuk diantar ke dokter. Inosuke yang mendengar cerita ini merasa sangat aneh, karena jika hanya alasan sakit dan tidak mau ke dokter, Makio tidak mungkin berhenti menulis surat kepada Uzui. Inosuke kemudian mencoba masuk ke ruangan Makio. Namun sebelum itu, Inosuke merasa sangat panas karena tidak suka memakai baju. Apalagi di sini Inosuke dilarang berbicara oleh Uzui karena suara Inosuke benar-benar suara laki-laki dan akan ketahuan.
Dan di waktu yang sama, di dalam ruangan Makio terlihat tertangkap dan ditahan dengan menggunakan kain-kain panjang yang begitu banyak. Makio terlihat memiliki banyak sekali luka dan berdarah. Makio diinterogasi oleh iblis yang menangkapnya. Iblis tersebut menanyakan kepada siapa surat yang Makio kirimkan. Iblis tersebut masih belum diperlihatkan wujudnya, hanya mulutnya saja yang diperlihatkan. Makio tentu saja tak bisa memberikan informasi apapun kepada sang iblis. Walaupun tidak bisa menghubungi para istri Uzui lainnya, Makio merasa harus bisa keluar dari kurungan iblis dan pergi ke tempat Uzui. Sang iblis kemudian merasakan hawa keberadaan seseorang di luar ruangan. Makio kemudian ditarik ke atas atap oleh si iblis, dan ketika Inosuke masuk ke ruangan, sudah tak ada siapa-siapa lagi. Di dalam ruangan tersebut, banyak sekali bekas sayatan di tembok-temboknya dan benar-benar berantakan. Inosuke merasakan ada iblis berada di atap rumah dan melemparkan mangkok mie yang sebelumnya memang sudah berada di depan kamar. Kemudian terdengar suara pergerakan dari balik atap tersebut dan Inosuke mencoba mengejarnya. Ketika Inosuke merasakan iblis berada di balik tembok, Inosuke sudah bersiap memukul tembok tersebut. Namun, ada laki-laki yang tiba-tiba lewat dan malah terpukul oleh Inosuke. Inosuke kehilangan jejak sang iblis. Scene kemudian berpindah ke tempat Zenitsu di rumah Kyogoku. Zenitsu mendengar suara tangisan seorang gadis, dan ketika menghampirinya di sebuah ruangan, gadis tersebut terlihat memiliki luka-luka di wajahnya. Ketika mencoba menenangkan gadis tersebut, di belakang Zenitsu, tiba-tiba ada Oiran Warabihime marah karena Zenitsu lancang memasuki kamar orang. Dan ketika Warabihime berbicara, Zenitsu merasakan bahwa suaranya adalah suara iblis. Dan Zenitsu juga bisa tahu bahwa iblis tersebut adalah iblis rembulan atas. Zenitsu kali ini benar-benar ketakutan. Dan untuk Oiran Warabihime, di sini dia ternyata yang memperlakukan si gadis dengan semena-mena. Dan saat ini, ia kembali memarahi gadis tersebut karena tak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Warabihime kemudian menarik telinga gadis tersebut hingga berdarah. Dan melihat hal ini, Zenitsu yang awalnya ketakutan mencoba menghentikan Warabihime. Nah, apakah Zenitsu akan baik-baik saja mengingat identitas asli Oiran di depannya adalah seorang iblis? Lalu bagaimana dengan di tempat Inosuke? Apakah ada dua iblis yang berada di area ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan alur cerita yang akan masuk ke dalam Kimetsu no Yaiba season kedua, episode kedua. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.